Ekspedisi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube di bawah ini. Terima kasih. Sobat Ekspedisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channel Ekspedisi Sosiologi. Kali ini di video yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang objek kajian sosiologi dan ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, kalian kan kemarin sudah tahu tuh, sudah belajar tuh, dan sudah mengerti pengertian sosiologi. Nah, intinya kan kemarin kalian sudah bisa menerangkan bahwa sosiologi itu intinya adalah interaksi. Kemudian objeknya itu adalah masyarakat. Nah, di sini Ibu akan memperdalam lagi kenapa sih kok objek sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, kalian harus tahu dulu masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak, yang artinya bersama-sama. Menurut Selo Sumarjan, bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang secara bersama-sama kemudian membentuk suatu kebudayaan. Jelas, karena dari manusia yang berkumpul, kemudian adanya interaksi. Nah, dari interaksi lah dia bisa membentuk suatu kebudayaan. Jadi, awal munculnya budaya itu berasal dari manusia yang berkumpul, dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, kemudian berinteraksi, saling membutuhkan, dan akhirnya mereka membentuk suatu kebudayaan. Maka dari itu, bahwa objek dari kajian sosiologi adalah masyarakat. Dalam mempelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi, bahwa studinya memfokuskan kepada satu, hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jelas di sini hubungannya yaitu individu dengan individu. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kelompok dan kelompok. Dan yang terakhir, bahwa hasil dari hubungan tersebut akan membentuk apa? Apakah membentuk suatu interaksi yang bersifat asosiatif atau hubungan interaksi yang bersifat disosiatif? Jika asosiatif, maka interaksi yang dihasilkan adalah sifatnya positif, bisa berbentuk kerjasama, bargaining, dan lain sebagainya. Kemudian jika hasil interaksinya bersifat disosiatif, maka itu sifatnya negatif. Nah, bisa dicontohkan seperti konflik, pertentangan, kontravensi, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut merupakan hasil dari hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat. Sobat Ekspedisi, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang objek kajian sosiologi. Sekarang kita akan belajar tentang ciri ilmu sosiologi. Sosiologi memiliki 4 ciri ilmu yang harus kita ketahui semuanya. Yang pertama itu ada empiris. Yang pertama diingat-ingat itu ada empiris. Empiris artinya bahwa sosiologi itu tidak bersifat spekulatif. Spekulatif itu apa sih? Spekulatif itu artinya tebak-tebakan. Nah, sosiologi itu nggak bisa kalau misalkan sih hasil kajiannya itu hanya dari tebak-tebakan. Nah, artinya bahwa sosiologi itu segala sesuatunya itu harus berdasarkan hasil observasi. Nah, sehingga nanti hasil dari kajiannya itu akan bersifat objektif. Kenapa? Karena dia semuanya itu berdasarkan studi dari observasi. Nah, selain dari tidak bersifat spekulatif, bahwa sosiologi juga harus menggunakan akal sehat. Jadi, sosiologi itu bukan suatu ilmu ramalan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Karena sosiologi itu tadi balik lagi bahwa dia itu semuanya harus bersifat tidak spekulatif dan menggunakan akal sehat. Nah, itu yang dinamakan dengan empiris. Yang kedua, bahwa sosiologi itu memiliki ciri teoritis. Nah, teoritis itu di mana bahwa sosiologi itu hasil pengumpulan dari abstraksi-abstraksi. Nah, teoritis ini memiliki hubungan dengan yang tadi empiris, bahwa empiris itu kan tadi berdasarkan hasil observasi. Nah, di dalam observasi itu ada unsur-unsur atau kerangka-kerangka pikir yang dinamakan dengan abstraksi. Nah, abstraksi ini nanti disusun supaya nanti kita bisa melihat adanya hubungan sebab akibat atau hubungan timbal balik itu seperti apa.
Nah, kemudian yang ketiga, bahwa sosiologi itu bersifat kumulatif. Nah, sekali lagi bahwa sosiologi itu bersifat kumulatif. Kumulatif itu artinya bahwa teori-teori sosiologi itu didasarkan pada hasil-hasil yang terdahulu, jadi memperbaiki, memperhalus teori yang sudah ada. Nah, kalau misalkan ibu ibaratkan bahwa kumulatif itu seperti bola salju. Nah, bola salju itu artinya ketika digelindingkan semakin ke bawah maka akan semakin besar, sama seperti sosiologi. Nah, sosiologi juga seperti itu, teori-teorinya dari hari ke hari, tahun ke tahun, mungkin zaman ke zaman akan terus selalu berubah atau bisa diperbaiki atau diperhalus dari teori yang sudah ada. Nah, misalkan nih salah satu contohnya, pertama kali adanya suatu pembunuhan atau teori dari membunuh itu memakai pisau. Kita membunuh manusia memakai pisau itu sama dengan pembunuhan. Oke, yang pertama. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, bahwa pembunuhan itu ternyata tidak hanya memakai pisau, bisa aja misalkan memakai kopi atau enggak misalkan sianida dan lain sebagainya. Nah, itu berarti teori membunuh itu semakin hari semakin berkembang. Nah, diperluas dan diperhalus. Yang terakhir atau yang keempat, bahwa ciri ilmu sosiologi adalah non-etis. Apa itu non-etis? Non-etis adalah tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta sosial, melainkan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Salah satu contoh dari non-etis adalah tawuran. Misalkan nih kita ada fakta sosial di masyarakat tawuran pelajar. Nah, menurut sosiologi, hal tersebut kita tidak bisa membenarkan tawuran atau mempersalahkan tawuran. Tapi menurut sosiologi bahwa kita akan mengkaji tawuran pelajar secara analitis, misalkan, loh kok bisa terjadi tawuran? Loh kok kenapa sih penyebabnya? Dan apa itu tawuran? Dan bagaimana cara mengatasi tawuran tersebut? Oke, sahabat ekspedisi, nah itulah tadi penjelasan dari objek kajian sosiologi dan ciri ilmu sosiologi. Jadi bisa diulang ya, bahwa objek kajian sosiologi yang pertama adalah masyarakat. Kemudian kalian harus tahu dulu bahwa kata masyarakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Kemudian kalian juga harus ingat bahwa ciri sosiologi itu ada 4. Yang pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang terakhir adalah non-etis. Oke, sekian video dari Ibu tentang objek kajian sosiologi dan ciri ilmu sosiologi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.